Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 13 Februari 2022. 13 Februari 2022 di hari Minggu, hari yang pertama di pekan yang baru ini. Dan judul renungan pagi kita untuk hari ini, Allah akan mengangkat dosa. Allah akan mengangkat dosa. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah belajar firman-Mu di pagi ini. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita 13 Februari 2022 dengan judul Allah akan mengangkat dosa. Hosea 11 ayat 4. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Sekali lagi, Hosea 11 ayat 4. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Hosea 11 ayat 4. Gembala di daerah timur tidak mengusir dombanya. Ia tidak bergantung pada kekerasan dan ketakutan, tetapi sambil berjalan di depan, ia memanggil domba-domba itu. Dan domba-domba itu mengenal suaranya, serta menaati panggilan itu. Demikianlah halnya dengan juru selamat sebagai gembala dengan domba-dombanya. Dengan perantaraan Nabi, Yesus berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ia tidak memaksa seorang pun mengikuti dia. Bukannya takut terhadap hukuman atau akan hukuman, atau harapan akan pahala kekal yang menuntun murid-murid Kristus untuk mengikuti dia. Mereka memandang kasih juru selamat yang tiada taranya, kasih juru selamat, kasih Yesus yang mengajak mereka, bukan oleh karena takut terhadap hukuman atau bukan karena pahala. Mereka memandang kasih juru selamat yang tiada taranya yang dinyatakan sepanjang perjalanannya di atas dunia ini. Dari palungan, dari kelahiran, tempat kelahiran, kandang yang hina di Betlehem, kepada salib di Golgota. Dan oleh memandangnya mereka tertarik, dan jiwa mereka pun dilembutkan akan dan ditaklukkan. Kasih timbul dalam hati setiap orang yang memandang Yesus. Mereka mendengar suaranya dan mereka mengikuti dia. Jalan itu mungkin curam dan kasar, tetapi Yesus telah melaluinya, menjalaninya lebih dahulu. Kakinya telah memijak duri yang menyakitkan agar menjadikan jalan itu lebih mudah bagi kita. Saudara, kalau duri itu diinjak, kalau saudara pernah punya pengalaman di alang-alang, saudara injak duri itu, maka duri itu patah. Orang yang belakangan tidak akan kena duri itu lagi karena duri itu telah dipatahkan. Demikian pula dengan jalan-jalan kita di dunia ini. Yesus telah lebih dahulu menginjak duri itu, sehingga kita lebih mudah ketika melaluinya kemudian. Setiap beban yang harus kita tanggung sudah ditanggungnya sendiri. Meskipun sekarang ia sudah naik ke hadirat Allah. Dalam kitab Ibrani, Yesus sementara ada di bilik yang maha suci di Ka'bah sorga, dan duduk bersama-sama di tahta semesta alam. Namun Yesus tidak kehilangan sifatnya yang penuh belas kasihan untuk memperhatikan kita. Dewasa ini pun hati yang lemah lembut dan menaruh simpati terbuka terhadap segala bencana manusia. Dewasa ini tangan yang sudah ditembusi paku diulurkan untuk memberkati dengan lebih limpah umatnya yang ada di dunia. Juru selamat mau mengalami penderitaan di Golgota agar seorang dapat diselamatkan
dalam kerajaannya. Ia tidak pernah akan meninggalkan seseorang yang baginya ia telah mati, kecuali para pengikutnya memilih meninggalkan dia. Ia akan memegang mereka erat-erat. Saudaraku, pekerjaan untuk penebusan itu bukan pekerjaan yang mudah dan bukan pekerjaan yang asal-asal dikerjakan, tetapi itu adalah pekerjaan yang sulit dan pekerjaan yang serius yang dilakukan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi intinya saudara adalah dia tidak menginginkan seorang pun yang dia tebus oleh darahnya yang mahal itu binasa. Makanya Yohanes 3:16 berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan itulah kerinduan Yesus, kecuali kita yang mau meninggalkan dia, kita yang mau mengkhianati dia, maka pengorbanannya itu tidak berfaedah baginya. Panggilan kepada kita hari ini, apa yang Yesus buat bagi kita terlalu besar, terlalu hebat, terlalu indah. Maukah hari ini kita mau mengatakan kembali lagi bahwa kita mengasihi dia? Dengan begitu, ketika kita katakan kita masih mengasihinya, kita akan menuruti segala rencananya dalam hidup kita. Dan biarlah hari ini kita diberkati, perjalanan hidup kita ada dalam Tuhan, dan kita boleh menikmati semua kebaikannya dengan selalu menyadari bahwa kita boleh diselamatkan karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Mari saudara, kalau dia mau mengangkat kita dari dosa kita, menyelamatkan kita dan membuat kita menjadi anak-anaknya, sambutlah cintanya itu dalam hidup saya dan saudara. Bagikan cerita ini kepada banyak orang. Bagikan renungan hari ini kepada banyak orang, agar hari ini banyak orang terberkati, bahwa kembali lagi kasih Allah begitu besar bagi dunia ini. Tuhan berkati pekabaran hari ini menjadi doa dan harapan kita semua. Amin. Mari kita akhiri pekabaran hari ini di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan yang indah. Biarlah ini adalah panggilan kepada kami, bahwa kami perlu hidup mencintai Engkau. Bukan oleh karena supaya Tuhan mencintai kami, tapi oleh karena cinta-Mu terlalu besar dalam hidup kami. Bantu kami Tuhan, agar hari ini kami boleh membagikan cerita ini, membagikan firman Tuhan ini, membagikan roti hidup ini, harapan-harapan ini kepada banyak orang di sekitar kami, agar banyak orang mengetahui bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini. Berkati kami hari ini dalam setiap tanggung jawab kami taruh dalam tangan-Mu. Berikan kami kekuatan, kesehatan, iman yang kuat, serta semua kebutuhan kami tercukupi atas berkat-berkat-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian renungan hari ini. Tuhan berkati kita semua. Jangan lupa membagikan pekabaran ini, dan kiranya doakan agar channel ini semakin berkembang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.